Shalom saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas mengenai jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, kepenuhan Tuhan Yesus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi saudara-saudara, dari tema ini, saudara dan saya, kita semua akan menjadi raja bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, saudara jangan kehilangan visi. Saudara dan saya jangan kehilangan tujuan. Saudara, tujuan akhir daripada kita semua dipanggil oleh Tuhan supaya kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, di mana ketika Tuhan Yesus menjadi kepala dan kita menjadi tubuhnya, maka tanggung jawab kita adalah memenuhi semua dan memenuhi segala sesuatu. Jadi saudara jangan kehilangan visi, yaitu visi tujuan daripada hidup kita setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Tujuan akhirnya yaitu kita memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi saudara, Tuhan mau menjadikan kita sungguh-sungguh dimuliakan di dalam kerajaan 1000 tahun dan di dalam langit baru dan bumi baru. Nah, sebelum itu apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Mari kita lihat next. Di sini ada 8 poin, saudara-saudara. Di sini pada poin yang pertama, ya, yang terpenting adalah banyak anak-anak Tuhan yang matanya gelap. Ya, gelap. Matanya enggak terang. Matanya gelap. Tidak punya visi. Tidak punya tujuan. Dan saudara sudah tahu tadi tujuan akhirnya adalah kita memerintah bersama dengan Tuhan. Di dalam kerajaan 1000 tahun di dunia ini dan di langit baru dan bumi baru, dunia yang akan datang. Nah, saudara-saudara, tetapi yang pertama yang kita akan bahas adalah mata hatimu terang. Saudara-saudara, jelasnya apa sih ini ya? Yang pertama saudara harus tahu dulu supaya mata hatimu terang, matamu terang, punya visi, enggak burem, matanya tidak tertutup, tetapi matanya terbuka. Saudara-saudara, kalau mata terbuka itu real, jadi bukan imajinasi, ya. Jadi saudara-saudara, supaya saudara punya visi bukan imajinasi, tetapi visi tujuan hidup kita bukan imajinasi, tetapi adalah nyata, real. Real apa? Pada akhirnya kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus pada kerajaan 1000 tahun di dunia ini. Dan di langit baru dan bumi baru, di dunia yang baru yang akan datang. Kekal. Nah, saudara-saudara, tapi saudara dan saya harus tahu visinya. Visi itu apa, saudara? Tujuan. Saudara punya tujuan? Kita harus punya tujuan. Tujuan akhir kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan 1000 tahun plus selama-lamanya. Tetapi apa yang akan terjadi saat ini sampai di dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Nah, tapi yang penting sekarang saudara, mata hatimu harus terang.
Mata ini harus terang. Terbuka artinya terang itu terbuka. Artinya terang itu saudara-saudara, terbuka itu artinya apa saudara? Real. Apalagi saudara punya visi. Mari saudara kita lihat dulu. Next. Nah, ini jelasnya begini. Tadi mata hatimu terang. Ya, jadi yang pertama adalah mata hatimu terang. Kita belum bahas mengenai betapa kayanya kemuliaan orang-orang kudus. Ya, mata hati kita terang. Coba saudara kita lihat Efesus 1 ayat 18. Semak betul-betul. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Mata hati kita itu terang. Terbuka betul-betul. Punya visi betul-betul. Dan terbuka, terang, terbuka artinya real. Jadi dikatakan, ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi saudara dan saya bisa paham apa yang saudara harapkan setelah Tuhan panggil saudara menjadi anak-anaknya. Apa saudara-saudara? Tadi saya katakan mata hatimu terang, matamu terbuka, punya visi. Namanya mata terbuka, punya visi, artinya real. Real, bukan imajinasi. Apa saudara yang akan kita dapatkan sekarang ini? Di sini dikatakan dalam temanya saja, betapa kayanya kemuliaan orang-orang kudus. Jadi saudara dan saya itu, kalau saudara baca di ayatnya, yaitu betapa kayanya kemuliaan. Bagian yang ditentukan oleh Allah bagi orang-orang kudus. Kita ini dipanggil supaya saudara memiliki kekayaan kemuliaan. Kekayaan bagian yang ditentukan bagi kita. Apa sih? Sebetulnya apa ini? Ya, saudara harus punya visi, saudara harus punya tujuan. Kemuliaan apa yang saudara peroleh? Nih, masih ingat saudara? Kalau saudara bisa berdoa dalam roh, itu bukan karena saudara. Tapi itu karena Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Saudara setelah percaya kepada Tuhan, setelah saudara dibaptis dengan air, saudara akan dibaptis dengan Roh Kudus. Supaya saudara bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh itu bukan karena kesanggupan kata. Tetapi bahasa roh itu dikatakan oleh roh. Oleh Roh Kudus. Bukan oleh kita. Itu kemuliaan. Untuk apa kita berdoa dalam roh? Itu kita sedang berdoa kepada Bapa. Siapa yang berdoa? Roh Kudus itu sendiri. Berdoa untuk kita kepada Bapa. Itu kemuliaan. Walaupun saudara punya masalah yang besar, kemuliaannya adalah Roh Kudus berdoa untuk saudara kepada Bapa. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Untuk membangun iman saudara. Itu kemuliaan. Jadi saudara, Roh Kudus akan menolong saudara untuk berdoa dalam bahasa roh. Supaya Roh Kudus mendoakan saudara kepada Bapa. Saudara-saudara, dengan bahasa roh. Supaya saudara-saudara punya iman. Itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan yang kedua. Apa saudara kemuliaan yang kedua? Kemuliaan yang kedua adalah Roh Kuduslah
yang tahu beban hidupmu. Dia tahu persis apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Dia berdoa untuk saudara kepada Bapa. Bukan saja untukmu saja, tetapi untuk orang-orang lain. Jarang orang yang berbeban untuk orang lain. Tetapi saudara diberi kemuliaan oleh Tuhan sedemikian rupa. Sehingga saudara tidak berdoa untuk, Roh Kudus tidak berdoa untuk pribadi saudara sendiri. Tetapi berdoa untuk orang-orang kudus yang lain. Oh, itu kemuliaan. Apa kemuliaan yang ketiga? Kita ini nggak punya kasih. Kalau kita punya kasih itu, kasihnya bukan kasih yang sejujurnya, tapi kasih munafik. Tapi saudara-saudara, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita bukan karena kita. Roh Kudus sendiri yang tinggal di dalam kita yang akan membuat kita bisa mengasihi Tuhan. Luar biasa. Iya kan? Saya nggak punya kasih sama saudara. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam saya yang membuat saya bisa mengasihi saudara. Saudara, kita semua tidak punya kasih. Tetapi Roh Kudus sendiri yang membangkitkan kasih ilahi di dalam hidup kita. Apalagi saudara? Apa kemuliaan yang berikutnya? Kemuliaan yang keempat. Apa saudara? Karakter kita bisa berubah seperti karakter Tuhan. Karakter kita ini jelek, buruk. Kenapa kita bisa berubah? Karena Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Sehingga kita mempunyai karakter yang baik. Disakiti hati orang seperti apapun, kita bisa mengasihi mereka. Kenapa? Bukan karena kita baik. Kita bisa baik karena Roh Kudus. Kita punya karakter seperti Tuhan. Apalagi saudara? Saudara dimuliakan. Bukan saja saudara-saudara nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi kalau saudara sakit akan disembuhkan Tuhan. Kalau saudara miskin akan diperkaya oleh Tuhan. Ini bukan hasil karya kita. Tetapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dialah yang bekerja. Dari mulai berdoa sampai ngerubah kita mempunyai kasih Tuhan. Sampai kita bisa berkarakter berubah. Dan Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Kita bukan menjadi ekor. Kita akan menjadi kepala. Jadi saudara harus tahu. Saudara ditetapkan bukan menjadi ekor. Saudara harus tahu saudara ditetapkan untuk menjadi kepala. Saudara dan saya ditetapkan tanah yang kita injak. Diberikan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan berjanji. Kita harus punya visi seperti apa yang Tuhan tunjukkan. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Ini yang saudara harus tahu, mata hatimu terbuka. Jangan mata hatimu tertutup. Tidak punya visi. Tidak punya tujuan. Dipikirnya itu imajinasi. Hal-hal yang khayal. Tidak. Engkau yang bangkrut pun bisa menjadi pulih kembali. Engkau yang bodoh bisa menjadi pandai. Saudara-saudara, ada masa depan yang penuh harapan untuk kita. Itulah yang disebut betapa kayanya kemuliaan bagi orang-orang kudus. Saudara dan saya dipanggil Tuhan menjadi orang-orang kudus. Untuk diberi kemuliaan. Keluarga yang tidak pulih, dipulihkan Tuhan. Asal engkau tahu, hidupi hayat alamiahmu dengan hidup ilahi daripada Allah Tritunggal
yang tinggal di dalam roh kita, yang kita sebut Roh Kudus. Saudara-saudara, harapkan 100% kepada Dia. Perhidupi hayat alamiahmu dengan hayat ilahi. Semuanya pasti jadi. Percaya saja. Saya lihat wajah-wajah yang redup, mata-mata yang sayu. Itu karena mata hatimu belum terbuka. Betapa kayanya kemuliaan orang-orang kudus. Betapa jatah bagian hidup saudara yang telah ditentukan oleh Allah ketika engkau dipanggil di dalam Yesus Kristus untuk mempunyai kaya kemuliaan bagian daripada orang-orang kudus. Next, kita kembali ke yang pertama lagi. Nah, bagian yang kedua, tadi saya katakan bagian yang pertama itu supaya mata hatimu terang. Kemudian bagian yang kedua adalah betapa kayanya kemuliaan bagian orang-orang kudus. Dan bagian yang kedua yang sama, yaitu nomor 2, betapa hebat kuasanya bagi yang percaya dengan kekuatan kuasanya. Yang pertama, mata hatimu menjadi terang. Sudah terang belum matanya sekarang? Hah? Ada yang senyum tapi matanya rilip-rilip gini, redup-redup. Itu namanya mata hatimu belum menjadi terang. Saudara-saudara, nggak ada orang yang pandai, ya, nggak ada orang yang hebat, nggak ada orang yang karakternya baik. Tapi kalau engkau dan aku sungguh-sungguh hayat alamiahmu dihidupi oleh hayat ilahi, apa yang terjadi? Mata hatimu menjadi terang. Terang apa? Ternyata saya mau dipulihkan oleh Tuhan. Jadi 1B, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagi orang-orang kudus. Dan nomor 2, betapa hebat kuasanya bagi mereka yang percaya kepada kuasanya. Itu artinya engkau dan aku akan dipulihkan. Biarlah mata hati kita menjadi terang. Bahwa kita tahu 1B dan nomor 2 adalah kita akan dipulihkan. Dalam hal apa? Mari kita lihat halaman 4. Dikatakan di sini, betapa hebat kuasanya bagi yang percaya dengan kekuatan kuasanya. Jadi, saudara-saudara, Efesus 1 ayat 19, dan betapa hebat kuasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Dibilang apa? Bagi yang percaya. Kalau saudara tidak percaya, ya Tuhan gak hebat, saudara tidak dipulihkan. Jadi kuncinya adalah saudara percaya bahwa saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Percaya. Saudara percaya? Dipulihkan. Kalau gak percaya, ya gak dipulihkan. Orang percaya itu artinya apa saudara? Yakin, kemudian ngomong, kemudian bertindak. Kalau saudara cuma yakin, cuma ngomong doang, nggak bertindak. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Yakin cuma ngomong doang. Tapi gelarnya di RS, di rumah saja, ya nggak akan jadi. Kalau saudara dan saya yakin, kalau saudara dan saya mulai berkata-kata, saya diberkati, jangan duduk di kursi saja, pergi. Berkat Allah menunggu saudara. Kemana? Kalau saudara marketing, pergi dong ke klien. Oh,
yang belum jadi klien supaya bisa jadi klien. Ya, jangan duduk saja. Jangan tinggal di rumah saja. Kalau engkau tahu diberkati Tuhan, pergi. Semua itu adalah Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Seperti apa kekuatan kuasa Tuhan? Seperti apa? Kembali ke awal lagi. Ya, nomor 3. Hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasanya itu seperti apa? Nih, lihat nomor 3. Jadi nomor 1B, nomor 2, dan nomor 3 itu adalah kita dipulihkan. Ya, Tuhan mau pulihkan kita, amin. Siapa yang mau dipulihkan angkat tangan? Haleluya. Jangan ada kesempatan tidak digunakan. Gunakan, saudara. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia, Yesus Kristus, dari antara orang mati dan mendudukkan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, di sebelah kanan Bapa di surga. Hebat kuasanya itu kayak begitu, saudara. Kayak apa, saudara-saudara? Kalau sudah cuma saudara disembuhkan, itu enggak hebat. Kalau saudara cuma dibangkitkan, itu enggak hebat. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus dibangkitkan dari antara orang mati dan didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Luar biasa. Kalau Pak Jokowi bisa menghidupkan saudara, itu mah biasa-biasa. Tapi kalau saudara bisa dijadikan wakilnya Dia, itu mah Pak Jokowi agak luar biasa. Karena apa? Cuma di istana. Tapi saudara harus tahu, Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Tuhan Yesus kemudian Dia naik ke surga dan didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Tuhan Yesus menjadi tangan kanan Allah Bapa. Dia memerintah segala sesuatu. Jadi, kalau hanya membuat engkau disembuhkan, berkarakter baik, saudara-saudara, dan saudara dipulihkan ekonomi saudara, yang bodoh bisa menjadi pandai, itu mah biasa, kecil-kecilan. Tapi lihat saudara, engkau juga akan didudukkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau akan memerintah seluruh bumi ini selama 1000 tahun nanti. Dan bahkan di langit baru dan bumi baru kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, untuk kita semua. Tetapi saudara-saudara, sekarang ini udah bisa dong dilihat. Kalau ranking embek bisa jadi ranking 1, ya kan? Saya senang sekali. Dulu guru-guru mengatakan, aduh, anak ini bodoh. Tapi sekarang jadi pinter. Setelah apa, saudara? Saya tanyain anaknya, kok kamu bisa nilaimu bagus, kenapa sekarang? Iya om, saya kalau guru menjelaskan, pikiran saya taruh ke atas roh. Saya berdoa dalam Roh Kudus, bahasa roh. Roh Kudus itu di dalam hati saya mulai nerangin pikiran saya. Dulu kalau guru jelasin saya nggak ngerti. Tetapi sekarang setelah guru jelasin saya jadi ngerti. Saya teringat dengan seorang pengusaha, saudara. Seorang programmer. Dia ini hanyalah lulusan sarjana programmer S1. Tetapi karena dia bisnis di pemerintah. Saudara, kalau saudara tahu di pemerintah itu gelarnya itu ganding geret.
Artinya gelarnya seperti kereta api, panjang. Jadi sebetulnya dia bisa ngerjakan program sendiri. Tapi dia tidak mau ngerjakan. Karena dia lebih baik bayar, waktunya bisa digunakan untuk yang lain. Saudara, waktu itu jemaat kita yang cuma S1 programmer membawa timnya. Saudara-saudara datang ke sana. Waktu di kantor pemerintah itu, dia ditanya, sebelum ditanya gemeteran dadanya, dak dik duk, dak dik duk, dak dik duk, dak dik dak duk, duk 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 dak dik gitu ya saudara. Terus dia berdoa dalam roh. Saudara-saudara, waktu mereka bertanya, kemudian dia terus berdoa dalam roh. Tapi berdoa dalam rohnya enggak kenceng-kenceng, di dalam hati. Kemudian dia pikirannya jadi terang. Semua yang ditanya oleh profesor itu saudara, dan orang yang punya gelar di atas S1 itu saudara, itu dia bisa menjawab dengan baik. Akhirnya masuk ya. Jadi gimana kita itu bisa dipulihkan? Asal hayat alamiah kita diperhidupi oleh hayat ilahi, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Jadi itulah dikatakan di poin ketiga, dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanan Bapa di surga. Cuma naik kelas itu kecil. Cuma bisnis bisa dapat bisnis itu cuma kecil. Kita saja nantinya, poin yang ketiga, nantinya kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di seluruh muka bumi. Ya, apalagi yang kecil-kecil begitu. Kalau keluarga saudara keluarga yang gawat darurat, artinya di ujung perceraian. Kalau saudara tahu panggilan Allah untuk saudara, saudara tahu akan pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan, yaitu betapa hebat kuasanya yang dikerjakan dalam kita. Sebagai contoh, poin ketiga, Tuhan Yesus aja mati dibangkitkan. Setelah dibangkitkan dia didudukan di sebelah kanan Allah Bapa. Apalagi yang cuma remeh-temeh kita ini. Ya kan? Amin. Coba saudara lihat di halaman 5. Di halaman 5, Efesus 1 ayat yang ke-20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Mari kembali ke awal lagi. Tadi kita sampai di poin 3. Contohnya ya Tuhan Yesus itu. Yang keempat, ini juga contoh saudara-saudara. Apa contohnya? Jauh lebih tinggi. Siapa yang jauh lebih tinggi? Tuhan Yesus didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Itu posisinya Tuhan Yesus adalah jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Ya. Ini enggak main-main. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Pemerintah apapun. Pemerintah-pemerintah yang di bumi. Pemerintah Babil. Pemerintah Mesir. Saudara semua sudah bisa dibuktikan. Pemerintah-pemerintah di Kanaan. Pemerintah-pemerintah di orang-orang Het. Orang-orang Hewi. Semua ada di bawah kepemerintahan daripada Allah, di mana Allah menggunakan tangan kanannya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Sebut nama saja, apa saja. Dan bukan hanya di dunia ini saja,
melainkan di dunia yang akan datang. Jadi bukan yang sekarang saja, bukan dulu sekarang, tapi sampai di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan sampai di dalam langit baru dan bumi baru. Mari kita lihat di halaman 6. Sebentar. Saya akan jelaskan. Jadi kita harus punya visi. Itu di bagian 1A. 1B itu adalah kita dipulihkan. Poin 2 juga kita dipulihkan. Seperti apa? Seperti dipulihkan seperti poin 3, yaitu contohnya Tuhan Yesus. Dan seperti nomor 4, contohnya Tuhan Yesus. Segala sesuatu ada di bawah telapak kaki Tuhan. Artinya Tuhan Yesus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan saja di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Halaman 6. Ya, halaman 6. Efesus 1 ayat 21. Jauh lebih tinggi. Tuhan Yesus itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara-saudara, kalau saudara mengalami kesulitan, panggil nama Yesus. Tuhan Yesus. Segala kuasa ada di tanganmu. Terus, kalau Tuhan Yesus, segala kuasa ada di tangannya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus diletakkan di sebelah kanan Allah Bapa. Terus kamunya jadi apa? Kita jadi tubuhnya. Anggota tubuhnya. Jadi saudara-saudara, saudara tahu pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan saudara. Itu 1A. 1B. Sampai dengan 1 sampai 2, 3, dan 4. Itulah adalah gambaran kita. Kalau saudara bangkrut, percayalah telah menerima. Menerima apa saudara? Pemulihan. Kalau rumah tangga saudara retak, percayalah bahwa keluarga saudara dipulihkan. Kalau saudara bodoh, percayalah bahwa saudara sudah menjadi pandai. Haleluya. Amin. Jadi kalau saudara percaya dan saudara yakin dan saudara ngomong terus, tidur terus, apa yang saudara buat? Saudara mulai belajar. Nah, iman itu adalah yakin, diucapkan dan ditindakkan. Itu iman. Kalau saudara cuma yakin dan ngomong doang, itu namanya imannya setan. Kalau saudara percaya saudara dipulihkan, yakin, ngomong, bertindak, belajar, bertindak, bekerja. Tapi ingat, saudara harus memperhidupkan hayat ilahi untuk memperhidupkan hayat alamiah saudara. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Saudara harus tahu pengharapan apakah yang terkandung. Saudara harus tahu visi. Saudara harus tahu tujuan hidup saudara. Dari sekarang sampai langit baru dan bumi baru. Saudara jangan mau ditipu oleh setan.
engkau nggak bisa apa-apa, sayang. Padahal dia nggak sayang, benci. Setan itu begitu ngomongnya. Sayang, engkau lemah. Padahal saudara adalah tubuhnya Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja sebagai tangan kanan Allah Bapa, masa saudara jadi orang yang lemah? Enggak, saudara menjadi orang yang kuat. Ya, oke, mari kita kembali ke awal lagi. Tadi sudah sampai poin keempat. Sekarang ini poin yang kelima. Poin yang kelima itu jadi raja. Ya, jadi raja. Jadi apa saudara? Raja. Coba baca. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Tuhan Yesus telah diberikannya kepada jemaat. Sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi saudara-saudara, kita ini adalah tubuhnya Tuhan. Ya. Jadi segala sesuatu sudah ditaruh di bawah kaki Tuhan. Sedangkan kita adalah tubuhnya. Artinya apa? Segala sesuatu di bawah telapak kaki kita. Kebangkrutan itu ada di bawah telapak kaki kita. Ya. Sakit itu ada di bawah telapak kaki kita. Kalau saudara yakin sembuh, saudara ucapkan sembuh, olahraga. Ya. Olahraga, saudara. Kalau saudara tahu bahwa saudara itu bangkrut, saudara yakin saudara dipulihkan, kemudian saudara ngomong saya diberkati, terus langsung ngapain? Pergi cari klien. Kalau saudara adalah back office, di balik meja, belajar. Bagaimana saudara terampil menggunakan komputer. Ya. Buka di Google. Ya. Kalau saudara orang accounting, saudara harus hebat di dalam accounting. Ya. Jadi jangan cuma andalkan kuliah. Karena saudara adalah ditetapkan Allah menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya, kita harus menjadi kepala di sekolah, di kampus. Kita harus menjadi kepala di kantor. Ya, caranya apa? Saudara berprestasilah. Ya, kita harus berprestasi. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan kita menjadi kepala, bukan ekor. Tanah yang kita injak diberikan Tuhan kepada kita. Kalau rumah tangga saudara retak, percayalah telah menerima. Yakin, diucapkan, aku dipulihkan. Jangan pergi ke sana ke sini ngerumpi. Tahu nggak? Rumah tanggaku hancur, miring, hampir remuk, hampir guling. Ya, jangan. Tapi saudara, apa yang saudara harus lakukan? Biarlah saudara punya visi, keluargaku dipulihkan. Setelah itu tahu pengharapan bahwa saya dipulihkan. Saya akan punya dipulihkan, saya akan dipulihkan. Punya visi, kemudian saudara mata yang jelas, punya tujuan. Setelah itu saudara tahu, saya dipulihkan. Kalau saudara tahu saya dipulihkan, apa yang saudara lakukan? Jangan cuma yakin, jangan cuma ngomong. Mulai bertindak yang menunjang itu semua. Ya, anak Tuhan itu pasti menjadi kepala. Ya, anak Tuhan itu bukan menjadi ekor. Anak Tuhan itu bukan pengikut, tapi pemimpin. Apa artinya pemimpin? Pemimpin itu mempengaruhi orang lain. Pemimpin yang suka datang telat, maka dia bukan pemimpin. Karena pemimpin itu mempengaruhi orang lain.
Ya, apa artinya FKS? Ya, apa artinya pemimpin kelompok sel? Dia menjadi contoh teladan, mempengaruhi bukan karena kedudukannya, tetapi karena keteladanannya. Kenapa kita mau menjadi pemimpin? Karena kita tahu dipanggil untuk menjadi pemimpin. Ya, menjadi contoh. Pemimpin itu bukan jabatan. Tapi pemimpin itu adalah keteladanan. Coba saudara, di kantor. Saudara, jadi teladan. Teladan gak telat. Teladan karakternya bagus. Teladan di dalam hal semua pekerjaan menjadi teladan. Artinya, kalau engkau jadi orang accounting yang hebat. Apa yang terjadi? Saudara, pemimpin saudara pasti ngangkat saudara jadi pemimpin betul-betul. Karena saudara sudah berhasil mempengaruhi. Saudara bisa dengar apa yang saya katakan? Bisa dengar apa yang saya katakan? Jadi pemimpin itu bukan jabatan. Tapi pemimpin itulah ada keteladanan. Coba saudara di sekolah. Saudara bisa jadi pemimpin. Datanglah jangan telat. Belajarlah sebelum guru mengajar. Ketika guru sedang mengajar, engkau bicara lebih dulu daripada gurunya. Lama-lama diapain saudara? Nak, ayo kamu yang ngajar. Ibu atau bapak mau duduk, kamu yang ngelihat, kamu yang ngajar. Iya kan? Dan nilainya? Nilainya? Ya nilainya pasti cap jempol. Dan saudara akan jadi juara. Jadilah begitu. Karena apa saudara? Kita ini tubuhnya Tuhan. Dan segala sesuatu ada di bawah telapak kakinya Tuhan. Berarti segala sesuatu ada di bawah kita. Sampai di poin berapa? Poin 5. Poin 5 itu adalah bukan pengharapan lagi, tetapi kita memerintah bersama dengan Tuhan. Ingat, kita memerintah bersama Tuhan. Bukan nanti saja di kerajaan 1000 tahun. Bukan nanti saja saudara sudah di langit baru dan bumi baru. Tetapi sekarang pun kita bisa memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara di kantor menjadi kepala. Kalau saudara di sekolah, di kampus bisa menjadi kepala. Ya, saudara memerintah bersama dengan Tuhan. Karena saudara sedang mempengaruhi orang lain. Dan orang-orang akan ikut saudara. Saya nggak mau telat. Saya mau belajar. Belajar sebelum diajari guru. Diajari sama dosen. Saya mau belajar dulu. Sehingga ketika dosen belum ngomong, saudara udah ngomong duluan. Oke. Itu Efesus 1 ayat 22 sudah dibaca? Belum. Mari kita lihat halaman 7. Dan segala sesuatu telah diletakkan Bapa di bawah kaki Kristus, di bawah kakinya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah diberikannya kepada jemaat, kepada kita. Dia sebagai kepala dari segala sesuatu. Segala yang ada. Dia kepala kita. Dan kita adalah tubuhnya nanti sebentar di ayat 23. Ini memang menjadi raja khususnya nanti di dalam kerajaan 1000 tahun dan di dalam langit baru dan bumi baru. Tetapi sekarang pun saudara bisa. Ya, kita bisa menjadi kepala seperti Tuhan Yesus. Segala sesuatu ada di bawah telapak kaki kita. Sekolah jangan main-main, kuliah jangan main-main. Tetapi utamakan Tuhan. Ya, jangan utamakan sekolah. Maksudnya apa? Ya kita mesti belajar sungguh-sungguh, tapi waktu harus digunakan. Karena saudara dihidupi oleh hayat ilahi. Jadi jangan begini, hari Minggu kita tidak ke gereja.
tidak pelayanan. Ya. Itu justru saudara itu tidak mengekspresikan anggota tubuh Tuhan. Ya. Anggota tubuh Tuhan adalah dia bersama dengan Tuhan. Dihidupi oleh Roh Kudus yang ada di dalamnya. Kemudian saudara, setelah itu waktu saudara sekolah, waktu saudara bekerja, waktu saudara di rumah tangga, saudara, apa yang kau yakini, itulah yang diucapkan dan itulah yang dilakukan. Amin. Bisa nangkap saudara? Nah, jangan justru hari Minggu kita bekerja. Ya, hari Minggu adalah hari kita melayani Tuhan. Karena kita diperhidupi oleh Tuhan. Maka di hari-hari yang lain, kalau saudara bisa ekspresikan Tuhan. Karena saudara itu diperhidupi oleh hayat ilahi. Jadi waktu saudara bekerja, berdoalah dalam roh. Sampai Roh Kudus itu menjelaskan apa-apa yang kau hadapi di dalam pekerjaan. Jadi nanti saudara bisa tahu, oh ini gak benar, ini gak benar. Karena apa? Hayat ilahi saudara diperhidupi oleh, hayat alamnya saudara diperhidupi oleh hayat ilahi. Jadi nanti pikiran saudara bisa ngerti. Ini ngarang. Ya. Saudara bisa tahu. Walaupun belum terbukti. Tapi di dalam roh saudara akan mengalir ke pikiran saudara. Saudara ngerti, ini kayaknya nggak benar. Coba ulang. Coba ulang. Diulang betul salah. Ya, saudara bisa nangkep apa yang saya katakan. Amin. Ya, jangan saudara justru jam kantor, justru jam kantor itu saudara harus memperhidupkan hayat alamiah saudara melalui hayat ilahi. Ya, jangan saya sekuler tanpa Tuhan. Justru pekerjaan kita sekuler ini harus diperhidupi oleh hayat ilahi. Saudara-saudara, jangan saudara memisahkan antara pekerjaan keluarga dengan Tuhan. Justru di dalam pekerjaan dan keluarga itu harus diperhidupi oleh hayat ilahi. Nah, saudara praktekkan. Dan saudara akan melihat hasilnya. Ya. Walaupun mata saudara belum melihat, saudara akan tahu. Oke, sekarang kembali ke awal. Poin yang ke-6. Ini adalah yang akan datang. Ini yang akan datang. Tetapi sekarang pun bisa kita alami. Tapi 6 dan 7 ini perihal mengenai memerintah bersama Tuhan. 5 dan 6. Ayat 22 dan ayat 23, yaitu poin 5 dan 6. Belum, oke. Mari kita lihat. Jemaat yang adalah tubuhnya, kepenuhannya memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi ingat saudara, kita ini kepenuhan Kristus. Jadi saudara dan saya ini harus selalu penuh dengan Roh Kudus. Waktu apa saudara? Dalam pekerjaan, dalam sekolah, di dalam keluarga. Jangan gunakan hayat alamiah saudara, titik. Tetapi gunakan hayat alamiah yang dipenuhi oleh hayat ilahi. Saudara sama-sama berpikir, saya berpikir, tapi saya tidak mengandalkan pikiran saya. Tetapi saya mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam saya. Saudara bisa paham? Amin. Amin. Itu maksudnya. Ya. Saudara berdoalah dalam roh, dalam hatimu. Kalau banyak orang. Kalau enggak banyak orang, enggak ada orang, ngomong aja. Ora lama sikinara lama gurinarase. Enggak ada orang, tutup mulutmu. Tapi hatimu yang bicara.
Saudara, nanti akan ada pewahyuan Allah di dalam roh saudara yang mengalir kepada jiwa saudara dan mengalir kepada tubuh saudara. Dan semuanya pasti jadi, percaya saja. Mari kita lihat halaman 8. Halaman 8. Jemaat, yaitu Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Tuhan Yesus yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kita ini tubuh Tuhan. Tuhan Yesus jadi kepala, Tuhan Yesus memenuhi kita, kepenuhannya Tuhan Yesus, tubuhnya, kepenuhannya Tuhan Yesus sebagai kepala, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kita wakilnya Tuhan. Tuhan Yesus itu nggak kelihatan. Tapi kalau saudara lihat, saudara jadi kepala, punya karakter Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan Tuhan adalah sumber hidupmu. Semua orang akan ikut Tuhan gara-gara lihat saudara. Saudara mengerti? Karena semua itu adalah kita menjadi pemimpin adalah keteladanan. Nah, ini kita masuk kembali lagi 7 dalam 8. Ini juga adalah kita menjadi raja bersama-sama dengan Tuhan. Jadi menjadi raja bersama-sama dengan Tuhan itu poin 5, 6, 7 dan 8. Nah, kita lihat 5 dan 6 itu khususnya nanti. Tetapi sekarang pun bisa, betul? Betul tadi? Sudah ikutin betul? Kok belum saya dapat konfirmasi? Betul? Ya, oke. Saudara lihat, poin 7 nanti ini juga nanti. Tapi sekarang pun bisa. Ya, diawali sekarang. Mari kita lihat. Penderitaan zaman ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan saat anak-anak Allah dinyatakan. Secara general, anak-anak Allah akan dinyatakan. Kapan? Ketika di dalam kerajaan 1000 tahun dan di dalam langit baru dan bumi baru. Semua dinyatakan. General. Tetapi kita secara pribadi sekarang pun sudah dinyatakan. Mari kita lihat halaman 9. Ya. Penderitaan zaman ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan saat anak-anak Allah dinyatakan. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara, kita jadi anak Tuhan menderita enggak? Menderita. Kalau saudara betul-betul jadi anak Tuhan itu menderita. Lawang benar-benar disalahin kok enggak menderita. Tetapi ketika engkau mengalah, karena saudara memperhidupkan kehidupan Allah, hayat ilahi, yang menghidupi hayat alamnya saudara. Walaupun saudara disalahkan, saudara bahagia. Saudara bisa nangkap? Gak bisa nangkap ya? Apa bisanya contohnya? Saudara benar disalahin, saudara bisa ngalah. Saudara bisa mengasihi. Saudara bisa menasihati. Saudara bisa mengingatkan mereka. Saudara nggak benci? Kenapa? Ada hayat ilahi. Ya. Secara manusia, sekarang saya tanya. Saudara kalau disogok sama orang, duitnya gede banget. Secara hayat alamiah, gimana saudara? Terima nggak terima? Hah? Terima. Iya. Pasti terima. Hayat alamiah. Ingat, jangan gunakan hayat alamiah. Hayat alamiah harus diperhidupi oleh hayat ilahi.
Maka itu saudara, hayat alamiah kita harus ditenggelamkan oleh Roh Kudus. Jadi hayat alamiah kita ini memang setuju sama firman Tuhan, tapi nggak mampu sama daging, nggak mampu sama duit yang banyak untuk korupsi. Jadi biasanya jangan dipikir, arahkan pikiranmu ke arah roh. Selesai. Saudara nggak kepingin, ya pasti nggak kepingin. Menderita, pertama kali menderita, waduh barang enak, kan? Tapi saudara taruh pikiranmu ke atas roh, seret. Bahagia apa menderita? Bahagia. Tuhan syukur, aku bisa sekarakter dengan Engkau. Syukur, aku bisa mengasihi Engkau. Itu namanya saudara dimuliakan. Ya kan? Enak jujur apa enggak jujur? Secara hayat alamiahmu pengen enggak jujur. Walaupun setuju sama Alkitab. Enggak jujur itu salah. Tapi enggak mampu sama dosa dalam daging ya. Saudara bisa nangkap apa yang saya katakan? Ya, maka itu kita harus berdoa dalam roh senantiasa. Ya kan? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nanti enggak, sekarang pun saudara akan bahagia. Secara pribadi, bukan secara general. Kalau general itu nanti di dalam kerajaan 1000 tahun dan langit baru dan bumi baru, semuanya saudara-saudara kita akan dimuliakan, kita akan bahagia. Tetapi sekarang ini kita bisa. Mari kita lihat kembali lagi poin yang ke-8. Nah, ini poin yang ke-8 sama, ini kerajaan. Poin 5, 6, 7, 8 itu zaman kerajaan. Kita menjadi memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam kerajaan 1000 tahun dan di dalam langit baru dan bumi baru. Sekarang bisa? Bisa. Ayo coba lihat ayat kita lihat 8 ya. 8 apa bilangnya? Di dalam kerajaan 1000 tahun nanti begini katanya. Serigala ganas enggak? Ya. Domba ganas enggak? Enggak. Macan tutul ganas enggak? Kambing ganas enggak? Itu bisa tinggal bersama-sama dengan kita. Ya, paham ya saudara? Itu nanti di kerajaan 1000 tahun. Yang ganas sama yang enggak ganas bisa campur bergaul sama kita. Yang ganas enggak makan yang enggak ganas. Dan enggak makan kita juga. Tuh kerajaan 1000 tahun. Ya, oke. Dan di langit baru dan bumi baru. Terus berikutnya apa saudara? Anak lembu itu ganas enggak? Kalau anak singa? Ya ganas ya, kalau masih baby ya enggak. Ya kan? Makan rumput. Anak lembu pantas makan rumput. Anak singa pantas makan rumput? Enggak. Dan anak kecil menggiringnya. Anak kecil loh, giring. Giring apa saudara tadi? Anak lembu sama anak singa. Anak lembu dan anak singa makan rumput. Tadi itu sebetulnya poin 7 itu ada halaman 10 dan ada halaman 11. Ya, kita lihat. Kita mau lewati saja, enggak apa-apa. Atau halaman 10 dulu. Termasuk poin 7 tadi ya. Halaman 10. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh makhluk itu saudara, singa yang ganas, macan tutul yang ganas itu rindu loh saat kita dinyatakan.
Dinyatakan apa? Kita sebagai raja. Ya kan? Nunggu kalian loh. Binatang-binatang yang ganas. Kanker itu nunggu saudara loh. Tumor-tumor ganas itu nunggu saudara loh. Kapan saudara dimuliakan? Supaya dia yang ganas tidak jadi ganas. Kapan mereka secara general, secara luas, bersamaan jadi nggak ganas? Ketika di dalam kerajaan 1000 tahun dan di dalam langit dan bumi baru. COVID-19 itu nunggu saudara loh. Kapan saudara dimuliakan? Supaya COVID-19 yang ganas menjadi tidak ganas. Jadi sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan dimuliakan sebagai raja. Coba kita lihat 11 halaman. Roma 8 ayat 20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ya kan? Ngapain dia tengkar? Kalau saudara lihat tengkar itu ngapain? Saling kelahi ngapain? Ya itu kan sia-sia. Ya kan? Suami istri tengkar sia-sia enggak? Katanya puas. Tapi sebetulnya kalau dipikir sia-sia, ya kan? Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ya ini kehendak Bapa. Ya. Oke, saudara. Nah, kita balik ke awal lagi. Itu tadi poin 7. Sekarang poin 8, yaitu halaman 12 dan 13. Ini. Yesaya 11 ayat yang ke-6. Serigala akan tinggal bersama dengan domba. Ya, serigala sama domba. Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Nah, ya kan? Itu nanti. Tetapi kalau saudara betul-betul dihidupi oleh hayat ilahi, COVID-nya ngapain saudara? Zina. Saudara tahu nggak di dalam tubuh kita ini ada kanker? Ada, tapi zina. Ya. Segala potensi yang ganas-ganas itu ada di dalam diri kita, tapi semuanya bisa zina. Kapan dia menjadi liar? Kalau kita tidak memperhidupkan hayat alamiah kita dengan hayat ilahi. Ya, jadi yang penting apa saudara? Mata hatimu terang. Melek mata punya tujuan. Tujuannya apa? Kamu dipulihkan. Dipulihkan untuk jadi apa? Raja bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.